Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Kak wabarakatuh. Tonitin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eh, Ditno, apa kabar Pak Ditno? iya, alhamdulillah baik Bu. Perkenalkan saya Didno, CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Saya dari SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Ibu sendiri silakan. Saya juga Pak, perkenalkan nama saya Eri Puspitasari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Indramayu. Saya dinas di UPTD SD Negeri 2 Gabus Wetan. Ya, baik Bu, kita langsung praktek coach dengan alur Tirta ya Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ditno. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore Bu. Ibu, terima kasih sudah menghubungi saya Ya, hari ini. Katanya Ibu mau ada Bu. ngobrol dengan saya. Apa yang ingin Ibu bicarakan pada Apa? kesempatan sore hari ini, Bu? Iya Pak Ditno, betul sekali. Saya Berapa ini jam ya sekarang ini minimal Pak ya? sedang mengalami Waktunya kesulitan membagi waktu saya Pak. Karena 15 menit. kesibukan saya yang Satu multitasking nih Pak. orang 15. Saya ini kebetulan sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Kemudian juga saya sebagai guru kelas di UPTD SD Negeri 2 Gabus Wetan. Dan yang ketiga yaitu saya juga berperan di lingkungan masyarakat Pak. Jadi saya agak kesulitan membagi waktunya itu seperti apa. Oh, berarti sekarang beban Ibu Eri ini begitu banyak ya. Di samping sebagai CGP untuk menyelesaikan tugas-tugas, Ibu juga berperan sebagai guru, kegiatan di lingkungan masyarakat. Kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut, Bu? Banyak ya Pak hambatannya, terutama itu dari lingkungan sekolah sendiri Pak. Jadi saya kebetulan itu tidak mempunyai kepala sekolah. Kepala sekolah itu 1 bulan yang lalu itu pensiun Pak atau purna bakti. Jadi ketika ada tugas-tugas calon guru penggerak, saya tuh kadang mau izin ke siapa gitu. Kadang mau izin ke teman sejawat itu ada yang memahami saya, ada juga yang tidak Pak. Jadi kadang kelas saya itu terbengkalai gitu Pak, tidak ada yang menggantikan saya gitu. Nah, kemudian juga saya juga kalau di rumah itu saya masih punya anak kecil ya Pak. Jadi kadang kalau misalkan saya itu ada tugas CGP atau tugas guru di sekolah atau tugas di lingkungan masyarakat, saya tuh harus kadang menidurkan anak dulu Pak, atau menitipkan dulu ke orang tua saya, baru saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan fokus seperti itu Pak. Kira-kira nih Bu, peluang atau kemungkinan apa yang akan Ibu ambil melihat banyaknya tugas seperti itu Bu? Nah, karena saya itu ingin terutama membantu diri sendiri ya Pak ya, Ya. untuk bisa mengatur waktu, mengerjakan tugas-tugas. Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan yaitu melihat skala prioritas dulu Pak. Artinya menyelesaikan pekerjaan yang lebih penting dulu. Nanti saya akan lakukan. Misalkan kayak sekarang ada tugas CGP Rupol, ya saya selesaikan dulu tugas CGP. Kemudian yang kedua saya fokus pada pekerjaan saya Pak. Artinya tidak dicampur adukan pekerjaannya itu Pak. Selesaikan satu-satu biar selesai semua. Nah kemudian yang ketiga ini yang paling penting, saya harus bisa menjaga kesehatan saya Pak. Supaya badan sehat dan fit, saya biasanya olahraga teratur, kemudian juga saya memakan makanan yang bergizi, artinya menjaga pola makan seperti itu Pak. Nah kemudian yang terakhir itu saya juga selalu memotivasi diri sendiri seperti itu Pak. Kira-kira apa rencana yang akan Ibu Eri lakukan untuk bisa mengatur tugas yang begitu banyak yang sekiranya tidak mengganggu tugas-tugas lain gitu Bu? Baik Pak, saya membuat rencana yang pertama itu ya membuat skala prioritas, mengerjakan sesuatu yang penting dulu pasti akan saya lakukan.
Kemudian yang kedua, saya memanajemen stres, Pak. Artinya begini, Pak, ketika saya mengalami pekerjaan yang begitu berat, biasanya itu kan saya mengalami tekanan, dan tekanan itu akan membuat saya stres. Nah, saya itu harus pandai-pandai, Pak, eh, apa namanya, memanage stres itu supaya tidak mengganggu pikiran saya, dengan cara pekerjaan yang sulit itu dibuat happy gitu, Pak. Jangan dibuat beban, istilahnya, Pak, seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya fokus, Pak, fokus pada pekerjaan saya. Artinya saya selesaikan satu persatu. Ketika mana yang lebih penting, tugas CGP dulu nih saya kerjakan CGP dulu. Ataupun misalkan pekerjaan guru kelas dulu yang lebih penting, ya saya kerjakan mana yang lebih penting. Begitu juga peran saya di lingkungan masyarakat. Kalau misalkan peran saya di lingkungan masyarakat itu lebih penting lagi, saya selesaikan dulu gitu, Pak. Nah, kemudian yang keempat, memotivasi diri sendiri, Pak. Itu yang lebih penting mungkin menurut saya. Karena dengan memotivasi diri sendiri, pekerjaan sesulit apapun saya akan bisa melaluinya dengan pikiran senang dan bahagia, seperti itu, Pak. Jadi jangan dibuat beban intinya. Kalau dari pengamatan Ibu Eri sendiri nih, kira-kira kan biasanya memerlukan waktu ya, ada beberapa pekerjaan yang memerlukan waktu yang panjang atau lama. Kira-kira bagaimana nih tanggapan Bu Eri nih? Kalau menurut saya saat ini ya, Pak, waktu yang paling lama itu mungkin di CGP, Pak. Di CGP ini apa ya, waktunya tuh kayaknya lama gitu, Pak. Dan saya mau tidak mau itu harus melaluinya gitu, Pak, dengan happy dan fokus, kemudian juga dengan apa namanya, kesadaran yang penuh supaya saya bisa berhasil dalam program calon guru penggerak, begitu juga sebagai guru pendidik di sekolah, seperti itu, Pak. Dari sekian tugas-tugas tadi, Bu, ada gak skala prioritas dalam mengatur waktu tersebut, Bu? Ada, Pak. Mungkin kalau di skala prioritas 1 sampai 10, saya itu ada di level ke-6, Pak. Karena saya ini masih banyak perlu belajar lagi, Pak, terutama di IT. Saya itu masih kurang lah, mungkin tidak berani untuk menargetkan yang lebih tinggi dulu, Pak, baru ke level 6 mungkin. Kira-kira apa sih, Bu, keberhasilan rencana Ibu itu? Rencana saya itu, Pak, yang pertama yaitu apa ya, bisa memanage waktu, Pak. Intinya bisa memanage waktu dengan benar, dengan kesibukan saya yang bermacam-macam. Kemudian fokus pada pekerjaan, jangan dicampur adukan. Kemudian yang ketiga itu bisa memotivasi diri sendiri supaya mengerjakan tugas-tugas itu bisa happy terus, Pak, jangan jadi beban, seperti itu. Jadi intinya Ibu tetap fokus dan bisa membagi waktu ya yang proporsional dengan melakukan perencanaan yang tepat gitu ya. Nah, sekarang Benar, apa Pak. komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut, Bu? Baik, Pak, komitmen saya terhadap rencana aksi tersebut ya, Pak. Kalau menurut saya, semakin tinggi komitmen saya sebagai seorang CGP dan guru di sekolah, maka nantinya juga, Pak, apa namanya, akan menghasilkan kualitas yang optimal juga, Pak, atau tinggi juga. Itu tergantung kita bagaimana apa namanya komitmennya. Kalau kita misalkan main-main dalam komitmen, artinya tidak ada tanggung jawab, nanti ya hasilnya juga tidak kurang, Pak, tidak akan bagus, tidak akan maksimal, seperti itu. Kira-kira menurut Bu Eri ya, siapa saja sih yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Yang bisa membantu itu, Pak, kalau di sekolah mungkin semua warga sekolah ya, Pak ya. Kepala sekolah, kemudian teman rekan sejawat,
kemudian juga penjaga sekolah dan lingkungan warga masyarakat yang ada di sekolah. Kemudian kalau dari lingkungan keluarga, mungkin suami Pak, suami saya dan anak-anak saya itu alhamdulillah mereka sangat support dan mendukung di kegiatan saya Pak. Jadi saya merasa senang dan bahagia walaupun banyak tugas, tapi karena ada dorongan dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya saya bisa menyelesaikan juga tugas-tugas saya dengan baik. Nah, menurut Bu Eri sendiri nih ya, bagaimana tindak lanjut dari coaching ini nih Bu? Tindak lanjut Ibu Eri nih setelah kita curhat begini gitu ya, ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa Bu tindak lanjutnya? Tindak lanjut saya ya Pak, dengan menjalankan model metode Tirta ini, saya berharap ya Pak, saya itu sebagai guru bisa menjadi coach yang baik buat murid-murid saya, buat teman rekan sejawat saya, dan juga bisa dicontohkan mungkin di masyarakat seperti itu Pak. Nah, baik Bu Eri, sekarang kita sudah di ujung sesi ya. Menurut Bu Eri, apa yang didapatkan dari sesi ini Bu? Mungkin waktu di awal tadi saya merasa kebingungan ya Pak, mengenai saya membagi tugas itu harus bagaimana. Tapi setelah diadakannya coaching dengan Pak Ditno, alhamdulillah saya sudah banyak tahu bagaimana saya bisa memanage waktu supaya tugas-tugas saya bisa berjalan dengan baik dan waktu juga bisa efektif dan efisien Pak. Terima kasih. Iya. Baik Bu, kalau begitu nanti kita minggu depan ketemu lagi ya Bu. Saya ingin mendengarkan cerita Bu Eri bagaimana strategi atau langkah-langkah ya, jadi yang akan dilakukan dalam cerita mengatur terus gitu. waktu Nah, si antara coach tugas yang begitu melanjutkan banyak, ambil seperti dari apa, dan yang coachingnya bicara, dia bicara terima apa, kasih nih Bu Eri kejar sudah terus, kejar datang, terus, sudah gitu. hadir Kejar atas ya. waktunya. Kalau Mungkin yang sampai jawabannya ketemu lagi minggu depan ya Bu Eri. di Iya Pak, terima kasih juga Pak Ditno atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.